Halo Sobat Garuda, baru-baru ini terungkap fakta tuduhan yang mengatakan Shin Tae-yong adalah diktator dan kontroversi pemecatan Shin Tae-yong. Tuduhan tersebut terbantahkan oleh Kim Jong-jin. Mantan analis timnas Indonesia sekaligus asisten Shin Tae-yong, Kim Jong-jin, membantah adanya masalah di ruang ganti skuad Garuda yang menimbulkan keretakan tim hingga berujung pemutusan kerjasama. Jong-jin berbicara dalam podcast Deddy Corbuzier, Close the Door, yang tayang pada hari Rabu, 22 Januari 2025. Selama ini, fans timnas Indonesia mengenal Kim Jong-jin sebagai tangan kanan Shin Tae-yong. Namun yang jarang diketahui, sosok Kim Jong-jin ternyata sudah bekerja sama dengan Shin Tae-yong selama puluhan tahun. Kim Jong-jin bahkan sudah mengikuti Shin Tae-yong jauh sebelum menukangi timnas Korea Selatan. Melihat kedekatannya dengan Shin Tae-yong, tak heran jika Kim Jong-jin mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di internal timnas Indonesia. Apalagi, ia juga menjalin hubungan yang baik dengan para pemain. Mari kita runut fakta tuduhan pada Shin Tae-yong terkait kontroversi pemecatannya. Manajer timnas Indonesia Sumarji datang ke kediaman Shin Tae-yong pada hari Sabtu, 6 Januari 2025, pagi hari, untuk memberikan surat pemutusan kontrak. Sumarji memang diutus oleh Ketua PSSI, Erick Thohir. Lalu, pada siang harinya, tepat setelah 2,5 jam, PSSI mengumumkan secara resmi pemecatan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. 2,5 jam sebelumnya, manajer Timnas Indonesia mendatangi Coach Shin Tae-yong. Saya tinggal dengan Coach Shin. Dia datang ke apartemen dengan surat pemberhentiannya. Jadi, semuanya terjadi pada hari yang sama, jelasnya. Kim Jong-jin, asisten pelatih dan tangan kanan Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Shin Tae-yong belum menandatangani surat pemecatan yang diberikan oleh PSSI. Ia menjelaskan bahwa meskipun surat tersebut ditujukan secara spesifik kepada Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan itu memilih untuk tidak menandatanganinya, meskipun menyadari bahwa hal tersebut tidak akan mengubah keputusan PSSI. Kim Jong-jin juga menegaskan bahwa tindakan ini bukan dimaksudkan untuk mempertahankan posisi, melainkan sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap proses pemecatan yang dianggap kurang transparan. Suratnya spesifik ditujukan untuk Coach Shin, namun kemudian kontraknya itu adalah paket yang mencakup pelatih asisten. Jadi saat ia menandatanganinya, saya pikir hal yang sama berlaku untuk yang lain. Tapi dari yang saya tahu, dia belum menandatangani suratnya, jelas Kim Jong-jin. Itu karena saya pikir bahwa mereka masih bernegosiasi tentang hal-hal tertentu. Itu adalah penghentian mendadak dan sebuah kejutan. Keberanian Kim Jong-jin mengungkap fakta bahwa Shin Tae-yong belum menandatangani surat pemecatan tentu menjadi perhatian. Mark Locke sebut Shin Tae-yong diktator, mari kita lihat faktanya. Tepat pada hari Kamis, 9 Januari 2025, 3 hari setelah pemecatan Shin Tae-yong, Mark Klok, gelandang timnas Indonesia, dalam sebuah wawancara dengan ESPN Belanda, menyebut Shin Tae-yong sebagai pelatih dengan gaya kepemimpinan diktator yang sulit diajak berdiskusi. Dia benar-benar seperti seorang diktator dan merasa berada di atas tim, ujar Mark Klok, dinukil dari ESPN Belanda. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan reaksi dari berbagai pihak. Asisten Shin Tae-yong, Kim Jong-jin, tampak sangat geram mendengar pernyataan Mark Klok. Sebab, dia menyebut Shin Tae-yong adalah seorang pelatih yang terbuka dan selalu bersedia berdiskusi dengan para pemainnya. Setelah pernyataan Mark Klok viral di media, Kim Jong-jin langsung mengirim pesan kepada Mark Klok. Saya kirim pesan kepada dia, "Brother, sudah cukup. Anda terus mengatakan kebohongan. Apapun yang kau katakan yang jelas tidak baik. Anda adalah satu-satunya pemain yang berbohong di media. Sebagai seorang pemain dan mencoba menentang Coach Shin, tanpa alasan dengan kebohongan, mengapa Anda melakukannya?" Ucap Kim Jong-jin. Kim Jong-jin, asisten pelatih timnas Indonesia, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pintu komunikasi Shin Tae-yong selalu terbuka untuk para pemain.
Klok kemudian mengakui kesalahannya dalam berucap dan menyatakan bahwa istilah diktator yang digunakan adalah hasil kesalahan penerjemahan. Yang saya tahu, Coach Shin itu seperti pintunya selalu terbuka. Dia suka berbincang dengan para pemain. Dia selalu bilang ke para pemain kalau ada yang ingin dibicarakan, temui saya. Dia suka mendengarkan. Dia adalah pendengar yang baik di dalam dan di luar lapangan, tutur Kim Jong-jin. Apa yang saya dengar di media, itu sama sekali tidak benar. Itu hoax dan salah. Satu pun tidak ada yang benar. Saya berada di sana. Secara fisik saya bersama Coach Shin 24 jam, katanya. Rumor yang berkembang menyebut ada perselisihan di ruang ganti yang menyebabkan Shin Tae-yong mengubah susunan pemain secara frontal ketika melawan China. Ban kapten dari J.I.Z dikembalikan ke Asnawi Mangkualam. Kemudian Tom Hae dicadangkan. Sandy Walsh juga tak menjadi starter dengan alasan kebugaran. Padahal, sang pemain mengaku tidak mengalami masalah. Jong Jin membantah rumor tersebut. Menurut dia, pertandingan melawan China memang sangat menegangkan, dan dalam situasi seperti itu, ketegangan sudah biasa terjadi. Itu adalah pertandingan internasional hidup mati, dan situasi panas itu biasa. Namun tidak ada sesuatu yang membuat kami mengorbankan pertandingan, sama sekali tidak, katanya. Kemudian masalah komunikasi. Rumor juga berkembang bahwa ini menjadi salah satu alasan PSI mendepak Shin Tae-yong. Bahasa Indonesia ada Jeje, Inggris ada saya, dan saya bersama Coach Shin 24 jam, tegas Jong. Anggota Komite Eksekutif EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Kim Jong-jin dalam sebuah podcast. Arya menegaskan bahwa apa yang diungkapkan Kim Jong-jin tidak memiliki urgensi dan memilih untuk tetap fokus pada tugasnya di PSSI. Pernyataan ini disampaikan Arya Sinulinga melalui kolom komentar di akun Instagram pribadinya. Bintang Persib Bandung, Mark Klok kembali ramai dibicarakan di sepak bola tanah air, usai disebut pembohong oleh asisten pelatih Shin Tae-yong, Kim Jong-jin. Menariknya, Klok memang pernah berbohong demi bisa bermain di Liga 1 Indonesia. Momen itu terjadi ketika Klok tak ingin kembali ke klub Skotlandia Dundee FC. Ia yang kala itu masih terikat kontrak di Dundee FC, memilih mengibuli presiden klub divisi utama Liga Skotlandia itu agar bisa bermain di Indonesia. Jadi, semuanya bermula ketika Klok tengah bermain untuk Dundee FC di 2017 silam. Ia bergabung ke klub Skotlandia itu pada Januari 2017 dari Oldham Athletic. Pada pertengahan tahun, Klok ingin bermain di Liga 1 bersama PSM Makassar. Namun, pihak Dundee enggan melepasnya. Alhasil, Klok melakukan cara licik dengan membohongi presiden Dundee FC. Klok mengaku kepada bos mantan klubnya tersebut ingin pensiun dari sepak bola dan mencari pekerjaan lain di Belanda. Cara Klok itu terbukti ampuh. Presiden Dundee membatalkan kontrak Klok. Klok pun akhirnya bisa bermain di PSM per 15 April 2017. Lalu saya bilang saya tidak ingin bermain sepak bola lagi dan mencari pekerjaan baru di Belanda. Dia bilang dia tidak bisa menghentikan saya dan kemudian membatalkan kontrak, kata Mark Klok mengutip dari akun YouTube Captamka, Kamis, 23 Januari 2025. Kemudian saya pergi ke Belanda untuk mengambil barang-barang dan pergi ke Indonesia. Saya tidak menjawab telepon, bos tambahnya.